Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah Minggu 6 September 2020. Saya akan menuntunnya dari rumah gereja. Jemaat sekalian mengikutinya lewat YouTube atau liturgi dan renungan yang telah dibagikan kepada kita sekalian lewat grup WA itu, sehingga orang bisa sama-sama beribadah di minggu pertama September 2020 dengan menggunakan liturgi bentuk 1A. Panggilan beribadah, saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Saudara-saudara, kita akan mulaikan ibadah saat ini. Kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar apa dan seterusnya. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita tabiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai saudara-saudara sekalian. Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah besar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat sekalian, persilakan duduk. Tema kita minggu pertama September sesuai firman hidup dan kerja adalah kesediaan untuk menjadi berkat. Sekali lagi saya ulangi, tema firman hidup dan kerja yang menjadi perenungan kita di minggu pertama adalah kesediaan menjadi berkat. Menyambut tema ini kita menyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku bersinar apa dan seterusnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.
Mari kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, kita akan mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami sekalian adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak hal, kami hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, hanya mau menang sendiri, bahkan terkadang membuat sesama kami menderita, kecewa, dan tersinggung karena sikap serta tingkah laku yang tidak baik. Kami mengaku orang beriman, tetapi sebenarnya kami lalai dalam menampakkan cahaya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menerangi hidup kami dan sesama kami yang hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah dan bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab, dapat menyangkal diri dan memikul salib, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi kita yang sudah datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Karena firman-Nya di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18, begini kata firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyambut berita anugerah Tuhan bagi kita yang telah diampuni dosanya, kita menyanyi Kidung Jemaat 29 ayat yang keempat. Dibuka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, diundang berdiri, kita akan mendengarkan amanat hidup baru atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita. Dengan demikian kita terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita sekalian, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 300.
63. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat sekalian, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca, merenungkannya, kita tunduk kepala. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukurlah kami ketika Engkau yang boleh menganugerahkan waktu kesempatan di minggu pertama September 2020 ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Dan ini semua adalah berkat anugerah, pimpinan, tuntunan, dan penyertaan Engkau di tengah kehidupan ini. Oleh dan karena itu, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk kitab minggu pertama September 2020, sebagaimana bacaan kita sebagai warga KGPN, kita dituntun dalam kitab Ester. Ester pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ester diangkat menjadi ratu, itu judul bacaan kita. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas Saya ulangi lagi bagian firman Tuhan ini. Ayat yang kedua. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei. Saya ulangi, bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda
ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah kita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan kelabu kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ayat 14. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang diajarkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikian jauh sana bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah mendengar, memeliharanya, serta yang terus merenungkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita ada di bulan September, minggu pertama, yang ada pada pikiran kita adalah itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menjalani lagi hari-hari kehidupan kita di bulan September ini.
Yang kedua, ketika kita ada di bulan September, yang terlintas dalam pemikiran kita adalah betapa hebat tangan Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kita sekalian. Mengapa hal ini saya katakan kepada kita? Karena jujur saja, sudah kurang lebih 6 bulan dunia ini, khususnya kita di Indonesia, dikoncangkan dengan virus corona yang membawa segala sisi kehidupan ini terbatas dan juga membawa kita pun pada sebuah ketidaktenangan, ketakutan, keputusasaan untuk mau senantiasa melangkah. Apalagi sekarang kota Manado masuk zona merah. Itu informasi kemarin yang bisa kita dengar. Apapun situasi, apapun keadaan, apapun yang mau terjadi, satu hal yang saya katakan bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu berarti sekalipun kita berada di dalam bayang-bayang maut, kita tidak pernah terjerumus ke dalam bayang-bayang maut itu. Paulus bilang, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa dapat menggugah orang-orang pilihan Tuhan? Maka itu di kesempatan yang indah dalam persekutuan yang mulia ini, kembali lagi kita diingatkan untuk terus tetap memuliakan Tuhan. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk memuji dan terus mempersembahkan hidup kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Tuhan baik bagi kita. Bacaan kita pada minggu ini terangkat dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 hingga 18. Yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian, bahkan ibu bapak sudah mengikutinya lewat Alkitab masing-masing. Sesungguhnya ada hal-hal penting yang mau dikatakan kepada kita sehubungan dengan bacaan ini. Walaupun harus diakui bahwa kitab Ester ini dari pasal 1 sampai pasal terakhir tidak ada kata Tuhan yang dia pakai di sana atau untuk menyebut nama Tuhan. Tetapi dalam ungkapan tulisan dari pasal 1 sampai terakhir itu memberikan sebuah nilai yang indah sekaligus pembelajaran yang berharga bagi umat pada waktu itu dan bagi kita pada waktu sekarang ini. Untuk bagaimana kita melihat tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya, untuk senantiasa boleh diluputkan dari berbagai dinamika kehidupan, tekanan hidup yang begitu mengikat kehidupan ini. Bahkan boleh saya katakan dari kehidupan corona yang sementara kita hadapi ini. Maka itu kita perhatikan kitab Ester ini, khususnya dalam bacaan kita. Tapi nanti saya akan singgung pada pasal-pasal lanjutan. Kita melihat di sini, ketika Raja Ahasveros hendak mau mengangkat seorang ratu menggantikan Ratu Wasti, maka diadakan semacam sebuah sayembara, memilih mereka yang terbaik. Dalam bacaan kita, biduan yang tercantik, elok, dan yang terindah dalam pemandangan raja, karena mau menjadi ratu. Karena itu tidak hal-hal orang bilang di sini. Menjadi sebuah pemilihan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi raja, itu harus dipilih orang-orang yang betul-betul tadi sudah saya katakan
Maka setelah diseleksi, ada seorang yang bernama Mordekai yang punya ponakan bernama Esther, yang dalam catatan Alkitab mengungkapkan bahwa Esther ini ketika masih kecil ibu bapaknya meninggal, maka diangkat Mordekai menjadi anak angkat untuk membesarkan Esther. Dan Esther ini dia masuk nominasi pemilihan itu. Kalau mungkin sekarang orang ini yang sudah orang pernah ikuti tahun lalu itu apa, Putri Indonesia, kira-kira begitu nominasinya, harus melewati beberapa kriteria. Tapi hal yang menarik, ketika Esther mengikuti konteks itu atas saran dari Mordekai yang membesarkan dia, tapi dengan beberapa catatan yang harus Esther ikuti. Salah satunya tidak boleh menjelaskan identitas. Itu penting, sebab kalau sampai ketahuan dia orang Yahudi, selesai. Dan ketika Esther terpilih dan dia begitu mendapat perhatian khusus baik dari orang yang dipercayakan oleh Raja Ahasveros untuk menyeleksi para gadis-gadis yang akan mengganti Ratu Wasti, yaitu yang bernama Hegai. Dia mendapat satu katakanlah kekhususan karena begitu penampilan, corak dan mungkin bahasa serta apa yang diberikan Esther itu memiliki sebuah karakter yang istimewa di hadapan Hegai. Maka Hegai memprioritaskan itu dan akhirnya Esther masuk, terima, dan dia menjadi salah satu untuk ada dalam pemilihan menjadi ratu menggantikan Wasti. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Esther dipanggil masuk menghadap raja, karena tidak gampang, 1 tahun mereka dididik, mereka diberikan wangi-wangian, mereka diajar tentang tata krama, sopan santun dan bagaimana cara untuk berjalan dan sebagainya. Dan akhirnya Esther mendapat kesempatan masuk dan dilihat oleh Raja Ahasveros. Maka raja begitu tertarik dan akhirnya raja mengangkat Esther menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berpikir secara iman, itu adalah rancangan Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, dan itu adalah cara Tuhan untuk memakai hamba-hambanya untuk bisa dapat melakukan apa yang Tuhan punya rencana. Memang sekitar selalu kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 18 ini menyangkut tentang pemilihan itu sendiri. Sekalipun nanti orang akan para masuk tanggal 9 Desember akan memilih wali kota dan wakil wali kota untuk periode baru. Tapi yang saya mau katakan bagi kita di sini bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk Esther. Esther dipilih oleh Raja Ahasveros menggantikan Ratu Wasti karena Esther berpenampilan menarik. Itu berarti bisa digambarkan Esther ini seorang yang cantik, seorang yang luar biasa dari segi keperawakan. Bahkan mungkin juga sikapnya, tutur katanya, bahkan dia punya gaya hidupnya, lifestyle itu bisa memberikan kontribusi yang baik, yang sesungguhnya menjadi ketertarikan tersendiri bagi Raja Ahasveros. Maka Ahasveros memutuskan Esther menggantikan Ratu Wasti. Tapi terlepas dari semuanya itu, yang tadi saya katakan bahwa Tuhan punya rencana. Nah, rencana Tuhan untuk Esther secara khusus, ada rentetan peristiwa yang akan terjadi di balik itu semuanya.
Kalau kita lanjut dalam ayat seterusnya dari pasal 2, ada rencana untuk membunuh Raja Ahasverus oleh orang-orang tertentu, dan didengar oleh Mordekai, disampaikan kepada Esther. Karena Esther adalah ratu, maka Esther dekat dengan raja dan Esther menyampaikan pesan-pesan itu. Dan akhirnya setelah dicek betul, ada hendak mau membunuh, rencana membunuh Raja Ahasverus. Tapi itu tidak terlalu begitu mendapat sorotan penting. Yang penting di sini adalah pasal 3. Rencana Haman yang hendak melenyapkan umat Israel di tanah kekuasaan Raja Ahasverus. Karena apa yang dia marah terhadap Mordekai sehubungan dengan apa yang dia minta supaya Mordekai tunduk dan menyembah kepada Haman. Karena Haman diberikan kekuasaan tersendiri oleh Raja Ahasverus. Tapi Mordekai tidak menerima tawaran itu, dan Mordekai tidak tunduk menyembah kepada Haman. Sakit hati Haman, maka dia hendak mau membunuh Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi. Tapi karena ada Esther yang sudah terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti, maka informasi itu disampaikan kepada Esther, dan Esther menyampaikan itu kepada raja, dan akhirnya tindakan Haman dan teman-teman digagalkan. Inilah yang menjadi sebuah sentral. Inilah yang menjadi sebuah hal penting. Karena Esther ada terpilih menjadi ratu, umat Yahudi yang ada pada saat pembuangan itu selamat dari rencana jahat si Haman yang hendak mau memusnahkan orang-orang Yahudi di sana. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa pembelajaran berharga bagi kita? Kembali kepada tema dalam perenungan kita ini, menjadi berkat dalam artian mari kita mampu untuk bisa dapat menjadi sesuatu yang bisa membawa suasana kesejukan bagi orang lain, memberikan dampak yang indah bagi orang lain, memberikan sebuah senyuman yang indah bagi orang lain. Untuk apa? Untuk dapat memberikan sebuah arti kehidupan ini, bahwa sesungguhnya hidup adalah anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati dalam rangka kita menjalankan misi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah itu yang Tuhan Yesus hendak tekankan untuk para murid? Kamu menjadi garam dan terang dunia. Artinya berkat ini yang terus lalu kita menjadikan sebuah standar hidup untuk mendapatkan kehidupan yang berarti dan memberikan sebuah arti dalam kehidupan ini kepada orang lain. Memang situasi orang tidak sama seperti situasi ketika kitab Esther ini ditulis. Tapi minimal mari kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain di antara kita. Tetangga firman kita, sesama persekutuan gereja pun, jangan orang baku dapat satu buang muka sebelah kiri, satu buang muka sebelah kanan. Sunyanda motor kira, sunyanda baku skate, sunyanda mau baku tebel. Bukan sikap ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sikap ini kita pelihara dan kita pertahankan, Tuhan tidak akan pakai kita menjadi alatnya. Karena Tuhan punya rencana indah bagi masing-masing kita. Asalkan kita mampu untuk bisa menyebarkan senyuman dan mampu bisa dapat memberikan arti dalam kehidupan kita, untuk memberikan sebuah hal yang indah bagi orang lain, sehingga orang lain pun juga akan bisa melihat dan mereka katakan sungguh luar biasa. Kehidupan orang sana itu indah. Dari cara bicara, dari cara berbuat, memberikan sebuah hal yang bagus. Bukankah ini yang kita harapkan? Maka itu biarlah mari kita mampu dapat meneladani apa yang sudah dikatakan oleh Esther, agar Tuhan dapat terus menjadikan sesuatu bagi kita yang indah. Dia tetap melanjutkan karya pemeliharaannya bagi kita. Providensia itu menjadi nyata. Di tengah kita ada di
pergumulan COVID-19 ini, dia melindungi kita semua. Dia menjaga dan dia membawa kita pada sebuah perlindungan yang utuh. Akhirnya nanti kita akan keluar sebagai orang-orang pemenang. Jadilah berkat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita diundang berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalifah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita berikan, mari kita hidupkan Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia yakin teguh apa dan seterusnya. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tuhan memberkati persembahan yang Ibu Bapa berikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam ungkapan pujian syukur kami datang menaikkan segala apa yang menjadi harapan lewat doa yang akan kami ucapkan ini. Bapa di surga, terima kasih pertama atas waktu kesempatan yang Engkau berikan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di minggu pertama September 2020. Kami boleh lagi ada saat ini. Itulah kasih, tuntunan dan penyertaan-Mu. Biarlah lewat ibadah ini, apa yang sudah kami buat, teristimewa ketika sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Belajar dari Esther untuk dapat menjadi teladan, dan itulah yang menjadi kerinduan Engkau kepada kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami jemaat KGPN Sidang Apostolik, supaya kami mampu menjadi berkat dimanapun saja kami pergi dan berada. Oleh karena itu, Engkau sendirilah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Jadikanlah kami semakin indah di hadapan Engkau. Bapa di surga, berkati juga seluruh pelayan-pelayan BPS, PNS, pimpinan aparat, komisi-komisi, bahkan sampai kepada BPPGS, bahkan juga pimpinan yang ada di kelompok pelayanan. Biarlah kami semua bergandengan tangan menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami, untuk semakin kami satu di dalam terus menjalankan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan kami seluruhnya jemaat KGPN, kami juga bisa dapat bergandengan tangan, berjalan bersama, untuk kami senantiasa mengikuti apa yang Engkau kehendaki bagi kami, untuk kami mampu dapat menjadi berkat dimanapun saja kami pergi dan berada. Berkati seluruh aktivitas kerja pelayanan kami, berkati apa yang menjadi pergumulan kami, berkati apa yang menjadi harapan rencana kami,
sehingga itu membawa kesukacita untuk kami, teristimewa dalam bulan September ini, agar kami terus menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan segala berkat yang Engkau hadirkan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami senantiasa mau hidup menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Kami juga berdoa untuk kami semua yang akan terus menjalani seluruh rentetan tanggung jawab aktivitas kerja pelayanan usaha apapun yang kami buat. Tuhan juga memberkati. Sambil terus kami teringat bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Tuhan menjamah mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bahkan juga saudara-saudara kami yang menjalani ucapan syukur atas berkat tuntunan penyertaan Tuhan dalam minggu berjalan ini. Tuhan pun juga memberkati, sehingga kami selalu hidup dalam mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Persembahan sudah kami berikan kuduskan dipakai dalam rangka menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Tuhan memberkati. Secara khusus biarlah kiranya dapat menjalankan seluruh tanggung jawab kepemimpinan dalam rangka terus mendatangkan kedamaian kesejahteraan bagi rakyat Kota Manado. Biarlah memberikan sebuah arti bagi pemerintah Kota Manado, bahkan terkhusus ketika menghadapi COVID-19, sehingga dengan bijaksana, arif, dan selalu dengan penuh hikmat Tuhan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kami juga masyarakat Kota Manado diberkati agar kami mampu dapat juga mengambil alih dalam memutus mata rantai COVID-19 ini dengan mengikuti protap atau mengikuti anjuran-anjuran demi untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi bangsa Indonesia, bagi Kota Manado secara khusus. Biarlah kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja, dan jadilah kehendak-Mu dan bukanlah kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi di jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita iman. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat itu sejenak, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.